Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sistem Informasi Reguler 5A izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi Assessing and Managing Investment Risk. Next. Sebelum kami melangkah lebih jauh lagi, kami akan memperkenalkan diri rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Alriska Frizia. Yang kedua ada Angelia Sapitri, ada Jihan Atori, Liwinatia Salsabila, dan Muhammad Faiz Afanzaki. Next. Baiklah, yang pertama di sini ada X-Mind atau kerangka dari topik yang akan kami bicarakan. Yang pertama ini topik yang akan kami bicarakan mengenai Assessing and Managing Investment Risk. Yang pertama ada Technical Risk Factor, ada Financial Risk Factor, ada Business Change and Organizational Risk Factor, Variation in Risk Patterns for different types of application investment. Next. Nah, jadi di sini ada gambaran secara umum mengenai materi yang akan kami sampaikan. Jadi sebagai bagian dari penilaian kelayakan investasi, penting untuk menilai potensi risiko gagal memberikan apapun, dan yang lebih umum, gagal memberikan sebagian atau semua manfaat. Survei yang telah disebutkan menunjukkan bahwa hingga 70% proyek SITI termasuk dalam salah satu dari dua kategori ini. Dan dalam banyak kasus hal ini disebabkan oleh penilaian atau pengelolaan risiko yang tidak memadai. Dalam kasus proyek yang terbengkalai, yang tidak menghasilkan apa-apa, sebuah studi oleh Eusi Mensah dan adalah faktor utama yang berkontribusi pada keputusan manajemen untuk meninggalkan proyek sebelum selesai. Next. Sebagian besar ditinggalkan karena faktor organisasi seperti hilangnya komitmen manajemen dan konflik politik dan antar pribadi, yaitu bidang-bidang serius yang berpotensi menimbulkan risiko dalam suatu proyek. Menariknya, untuk sebagian besar proyek yang mereka pelajari, di mana 40% dianggap strategis dan 60%-nya mendesak, hingga 80% tidak dianggap berisiko tinggi pada awalnya, dan 64% diharapkan memberikan manfaat yang cukup besar. Ada banyak contoh proyek terbengkalai, baik di sektor publik maupun swasta. Dalam beberapa tahun terakhir, DMI, BBC yang dibatalkan pada tahun 2013 dan menghabiskan hampir 100 juta. 34 karakteristiknya umumnya sesuai dengan profil kegagalan lain dalam studi sebelumnya dan khususnya kekurangan kesepakatan tentang ruang lingkupnya, mengapa itu strategis dan manfaat spesifik yang akan diberikan. Contohnya terdapat pada tahun 2000. Next. Yang pertama, technical risk factor yang akan dijelaskan oleh Saudari Jihan Atori. Kepada Saudari Jihan Atori, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai technical risk factor, yaitu terkait dengan teknologi dan pemasok yang dipilih, serta kemampuan mereka untuk memberikan fungsionalitas, ketahanan, dan kinerja yang diperlukan. Di mana organisasi memiliki pengetahuan internal, keterampilan, dan infrastruktur yang dibutuhkan, dan menggunakan proses yang paling tepat untuk mengimplementasikan teknologi juga harus dipertimbangkan. Pendekatan untuk menilai dan kemudian mengelola risiko teknis dan risiko yang terkait dengan proses pengembangan dan implementasi dimasukkan ke dalam sebagian besar pengembangan sistem dan metodologi implementasi melalui register risiko. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Jihan Atori. Selanjutnya yaitu tentang faktor risiko teknis yang akan dijelaskan oleh Saudari Alriska Frizia. Kepada Saudari Alriska Frizia, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Faktor risiko teknis. Yang pertama ada kompleksitas fungsional sistem. Yang kedua ada kebaruan teknis hingga organisasi dan pemasok. Yang ketiga ada sejauh mana sistem itu bisa prototipe atau diuji cobakan. Yang keempat ada tingkat perubahan yang diperlukan pada infrastruktur TI. Yang kelima ada teknis keterampilan tim proyek. Yang keenam ada pastinya dan stabilitas kebutuhan bisnis.
Yang terakhir, jumlah antarmuka sistem dan sistem yang diganti. Kembali kepada moderator. Oke, kepada Saudara Muhammad Faiz, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudari Liwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang financial risk factors. Financial risk berkaitan dengan prediktabilitas biaya dan kepercayaan pada manfaat keuangan. Risiko tersebut dapat diperkirakan dengan melakukan pemeriksaan sensitivitas pada kasus keuangan dengan asumsi cost yang lebih tinggi dan dikurangi atau ditunda sesuai. Seperti disebutkan di atas, teknik lain termasuk perencanaan skenario dan analisis opsi nyata dapat digunakan untuk membandingkan risiko keuangan relatif dari investasi alternatif. Selanjutnya ada faktor financial risk. Yang pertama, ukuran investasi. Yang kedua, kekritisan bisnis di area yang terpengaruh oleh sistem, durasi proyek, tingkat kepercayaan elemen pada semua elemen, keyakinan akan bukti manfaat investasi, ketetapan mekanisme pengendalian biaya, dan tingkat perubahan lingkungan eksternal. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, next. Materi selanjutnya mengenai perubahan bisnis dan faktor risiko organisasi yang akan saya jelaskan. Nah, jadi perubahan bisnis dan faktor risiko organisasi itu terdapat berbagai subtopiknya. Yang pertama, komitmen manajemen senior untuk proyek tersebut. Jadi, seberapa besar komitmen manajemen senior itu untuk proyek yang akan kita bentuk. Itu berpengaruh pada perubahan bisnis dan faktor risiko organisasi. Dan selanjutnya itu ada komitmen pengguna atas sumber daya dan pengetahuan. Dan selain komitmen manajemen senior, komitmen pengguna juga diperlukan dan berpengaruh pada perubahan bisnis dan faktor risiko organisasi. Yang ketiga ada stabilitas organisasi dan staf kunci. Tentu saja kestabilan organisasi juga berpengaruh pada perubahan bisnis yang akan terjadi dan faktor risiko apa yang terjadi pada organisasi. Yang keempat yaitu tingkat perubahan proses dan praktik bisnis. Tingkat perubahan proses dan praktik bisnis juga tentu saja berpengaruh pada perubahan bisnis karena tingkat perubahan proses dengan perubahan bisnis itu tentu saja dibutuhkan karena tingkat perubahan proses dan praktis bisnis itu memiliki keterkaitan antara topik yang kita bicarakan. Next. Selanjutnya jumlah departemen, fungsi dan staf bisnis yang terlibat dan terpengaruh. Jadi selain keempat topik yang telah kita bahas tadi, terdapat juga jumlah departemen, fungsi dan staf bisnis juga terpengaruh pada perubahan bisnis yang akan terjadi dan faktor risiko apa yang terjadi pada suatu organisasi. Selanjutnya terdapat juga perubahan organisasi dan peran diperlukan. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu manajemen perubahan yang ada. Next. Materi selanjutnya yaitu mengenai variasi pola risiko untuk berbagai jenis investasi aplikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Saudari Angelia Sapitri. Kepada Saudari Angelia Sapitri saya persilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang variasi pola risiko untuk berbagai jenis investasi aplikasi. Itu ada 4. Yang pertama high potential investment, yang kedua strategic investment, yang ketiga key operational investment, dan yang terakhir itu adalah support. Next. High potential investment. Menurut definisi, beresiko tinggi dan risikonya dimitigasi dengan mengendalikan waktu dan biaya yang diperbolehkan untuk evaluasi. Ini biasanya menyiratkan batasan pada skala atau cakupan evaluasi. Harus diterima bahwa dalam banyak kasus, hasil evaluasi yang benar adalah tidak berlanjut lebih jauh karena risiko teknis, keuangan, atau organisasi yang terlalu besar. Yang kedua yaitu strategic investment. Ini biasanya
melibatkan perubahan inovatif yang signifikan dan penerapan atau cara-cara baru dalam menjalankan bisnis atau menggunakan sumber daya, baik biaya maupun keuntungan finansial yang tidak dapat diprediksi dengan pasti sejak awal. Persyaratan SITI dan perubahan sistem akan berkembang semakin jelas bagaimana manfaat dapat dicapai dengan sebaik-baiknya dan mungkin beberapa manfaat potensial terbukti tidak mungkin diberikan jika penerapan teknologi baru merupakan bagian integral dari keberhasilan proyek ini, pada gilirannya akan menimbulkan resiko tambahan. Oleh karena itu, jumlah faktor resiko di ketiga kategori tersebut cenderung tinggi. Next. Yang ketiga itu key operational investment. Nah, ini biasanya dilakukan oleh untuk meningkatkan proses dan sistem yang penting yang ada. Resiko teknis harus dikurangi dengan menggunakan teknologi yang mapan dan terbukti sebaik mungkin. Namun, banyak aplikasi operasional utama yang kompleks dan memiliki banyak antarmuka ke sistem oper. Penerapan yang ketat dari pengembangan sistem, jaminan kualitas, dan metodologi manajemen proyek, termasuk register resiko, diperlukan untuk memastikan bahwa desain sistem dan kinerja operasional memenuhi kebutuhan bisnis. Resiko keuangan apapun harus relatif rendah karena manfaat yang diharapkan harus bersifat finansial atau dapat dihitung dan biaya yang terkait dengan teknologi yang diketahui juga harus mudah ditentukan. Namun, investasi semacam itu seringkali membutuhkan penyederhanaan proses yang signifikan yang mengakibatkan perubahan luas pada peran dan tanggung jawab organisasi dan pengembangan keterampilan atau ukuran kinerja. Karena investasi ini merupakan inti bisnis, maka perubahan harus dikontrol dengan cermat untuk menghindari penurunan kinerja selama implementasi. Yang terakhir itu adalah support investment, itu maksudnya adalah untuk meningkatkan efisiensi organisasi dan menghilangkan biaya yang tidak perlu. Mengingat bahwa manfaat harus dicapai dengan menggunakan teknologi yang telah terbukti, maka investasi harus memiliki resiko yang relatif rendah. Namun, pencapaian banyak manfaat akan bergantung pada perubahan dan standarisasi praktik organisasi untuk membuat pengguna teknologi yang efektif tersedia. Banyak dari penghemat efisiensi bergantung pada individu atau kelompok yang mengubah cara kerja mereka, dan perubahan juga dapat mengakibatkan pengurangan jumlah staf yang dibutuhkan. Akibatnya, faktor dari resiko utama itu adalah organisasi, karena keengganan beberapa pengguna untuk mengubah cara kerja mereka sebelumnya dan kekhawatiran tentang kehilangan pekerjaan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dengan berakhirnya materi yang disampaikan tadi, maka berakhirlah juga presentasi yang telah kami sampaikan. Kami selaku kelompok 3, mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.